Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada hari ini kita tiba pada Minggu Prapaskah yang keempat. Minggu ini terkenal dengan nama Minggu Letare. Marilah kita lihat sejenak apa itu Minggu Letare. Minggu ini memiliki sedikit kemiripan dengan Minggu Gaudete pada masa Advent. Karena sama seperti Minggu Gaudete, kata letare juga diambil dari kata pertama antifon pembuka minggu ini, yaitu letare atau yang artinya bersuka-citalah. Antifon ini diambil dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Selain itu, Minggu Gaudete dan Minggu Letare memiliki warna liturgi yang sama, yaitu warna merah muda atau pink yang melambangkan sukacita. Lantas kita perlu bertanya, mengapa kita perlu bersukacita di masa tobat ini? Sebab makna sukacita adalah syukur atas kerahiman Allah. Artinya pada hari Minggu ini gereja mengajak kita bersukacita untuk bersyukur karena sekalipun kita berdosa, Allah senantiasa mengampuni diri kita. Mungkin kita perlu jujur dengan diri kita. Selama masa tobat ini yang telah berjalan 4 minggu, sudah berapa kali kita jatuh di dalam dosa yang sama dan Allah masih tetap mengampuni kita? Ataukah di dalam seluruh kehidupan kita selama ini, berapa kali kita terus-menerus berbuat dosa yang sama, tetapi Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Allah justru akan tetap mengampuni kita jika kita datang mengakui akan semua salah dan dosa kita di dalam sakramen pertobatan. Seperti itulah gambaran belas kasih Allah yang tidak bertepi untuk kita manusia. Bacaan pertama hari ini pun memperlihatkan hal yang kurang lebih serupa. Murka Allah turun atas bangsa Israel karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Berkali-kali Allah memperingati mereka atas kesalahan dan dosa-dosa mereka, tetapi mereka menghiraukan semua teguran dari Allah. Karena itu murka Allah pun dinyatakan lewat pembuangan bangsa Israel. Mereka dibuang dari negeri mereka sendiri. Tetapi akhir dari pembuangan itu adalah kerahiman Allah. Allah memulihkan bangsa Israel. Mereka kembali dituntun oleh Allah untuk kembali ke tanah air mereka. Santo Paulus di dalam bacaan kedua juga menekankan hal yang sama. Santo Paulus mengatakan bahwa kita manusia mati karena kesalahan kita sendiri, tetapi diselamatkan berkat kasih karunia Allah. Dalam arti tertentu, keselamatan kita bukanlah hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah. Di dalam bacaan Injil, Yesus sendiri menegaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini dan perayaan Minggu Letare ini, saya memiliki beberapa remah permenungan berikut ini. Pertama, marilah kita belajar dari tragedi bangsa Israel. Mereka terpuruk dan terkesan dihukum oleh Allah. Pertanyaannya, apakah Allah menghukum bangsa Israel? Jawabannya tidak sama sekali. Sebab karena dosa dan kesalahan mereka lah
maka mereka mengalami penderitaan dan pembuangan. Terkadang kita manusia seperti itu, seperti bangsa Israel. Kita berkali-kali jatuh di dalam dosa, bahkan kita berkali-kali jatuh di dalam dosa yang sama, tetapi tidak pernah mau untuk bertobat. Kita lupa bahwa dosa pada dasarnya merusak diri kita sendiri. Sebagai manusia, kita terkesan menunda-nunda pertobatan kita. Padahal kita lupa bahwa ketika kita membiarkan dosa di dalam diri kita menumpuk, maka pada saat yang sama dosa-dosa itu akan menjadi beban berat yang tidak sanggup kita tanggung lagi. Hidup ini singkat dan kita dibuat menderita oleh karena dosa-dosa kita. Dalam penderitaan itu, terkadang kita merasa Tuhan tidak ada, bahkan terkesan Tuhan menghukum kita. Pertanyaannya, apakah benar Allah menghukum kita ketika kita menderita seperti itu? Jawabannya tidak sama sekali. Lebih tepatnya, penderitaan itu merupakan konsekuensi dari keegoisan kita manusia yang tidak mau bertobat dan tidak mau berbalik kepada Tuhan. Oleh karena itu, bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Sebab fakta membuktikan bahwa banyak orang sakit berat bukan semata-mata karena kesehatan mereka mulai melemah, tetapi juga karena begitu berat beban hidup mereka yang mereka pikul. Kita manusia memang terlalu sering memikirkan urusan duniawi sampai-sampai kita lupa dengan kualitas kerohanian kita. Padahal hati yang bersih, batin yang damai justru membuat kita semakin memperoleh kesehatan jasmani dan rohani yang kuat. Kedua, pada Minggu Letare ini kita diajak untuk bersuka cita sekalipun kita masih berada di dalam masa pertobatan. Sebab gereja mengajak kita untuk memfokuskan diri dan bersuka cita atas belas kasih Allah yang begitu besar untuk diri kita. Belas kasih itulah yang menyelamatkan kita. Di dalam bacaan Injil Santo Yohanes menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkannya. Kasih yang besar itulah yang harus menyentuh hati kita dan menggerakkan kita dari dalam diri untuk senantiasa mencintai Allah lewat perbuatan, kehidupan, dan juga lewat pertobatan terus-menerus. Oleh karena itu, marilah di minggu-minggu terakhir ini kita lebih bertekun di dalam pertobatan agar kasih Allah itu hidup di dalam diri kita. Pater pendiri tarekat kami, Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus, Pater Jules Chevalier, selalu menegaskan bahwa carilah pengalaman konkret yang mana kita benar-benar mengalami kasih Allah. Kita benar mengalami bahwa Allah mengasihi kita, dan berpeganglah terus di dalam pengalaman itu agar kasih Allah itu senantiasa hidup di dalam diri dan juga di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua.